Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gue Arpan Samsir. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas tentang S hardware teman-teman ya. Dan kita langsung masuk aja ke dalam chartnya. Oke teman-teman, untuk saham S hardware ya, sekarang saham S hardware sendiri berhenti di level demand dia yang cukup cukup kuat ya. Ada level support yang cukup kuat di level berapa ini? Ya, ada di level 1490 sampai 1545 teman-teman. Itu level support yang cukup, area support yang cukup kuat ya. Kita lihat ada berapa kali sering banget dia reject di daerah sini ya. Dan kalau kita lihat dari time frame yang lebih luas ya teman-teman, dari kenaikan dia sejak Maret tahun lalu, kenaikan dia ini adalah kenaikan yang menurut gue yang paling sehat ya teman-teman. Dia tembus level trendline ini, kemudian dia pullback, dia turun ke bawah, dia bikin channel kan. Kalau kita lihat ini jelas banget channelnya teman-teman. Dia bikin channel, terus dia berhenti nih di level ini. Kalau kita tarik Fibonacci ya teman-teman, dari sini ke sini, salah, Fibonacci-nya kurang turun. Kita ambil di ekornya aja. Nah, kalau kita lihat dari level Fibonacci-nya sendiri teman-teman, untuk S hardware sendiri ya, ini level koreksi yang bagus banget, yang sehat banget di level 0,382 teman-teman ya. Dan dia tercluster juga dengan area demand teman-teman. Dan kalau untuk volume sendiri, sebenarnya gue udah compare juga antara volume dan transaksinya teman, bandarmologinya. Udah banyak juga sih yang masuk di daerah sini teman-teman, terkhusus yang daerah-daerah demand ini ya. Ini teman-teman, daerah ini. Jadi kenapa ketika dia masuk ke daerah ini dia naik gitu, ada hijau sekali nih. Di sini itu banyak juga yang masuk di sini, kemudian di sini kan dia masuk di sini ini juga banyak. Gitu teman-teman. Dan bagus banget ternyata dia nggak bisa tembus ya daerah sini. Jadi kalau misalnya ada tren turun terus dia nggak bisa membuat new low, harusnya kan dia turun terus dia bikin new low di sini. Nah, kalau gua biasanya kalau dia trennya kayak gini teman-teman ya, gua nggak mau greedy, karena kalau gue beli di sini bisa aja sih gue pakai stop loss ketat, cuman kayak gue kan nggak punya banyak waktu gitu untuk mantengin saham gue. Jadi kalau teman-teman punya waktu sih sebenarnya target pertamanya pasti di pucuk ini teman-teman. Dan kalian teman-teman tuh bisa pasang stop loss di sini. Ini area kuat juga kan. Tadi gue udah bilang ini area cluster juga antara level Fibonacci dan demand-nya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa bikin stop loss di candle paling bawah ini ya, di level 1500 teman-teman. Dan kalau dia tembus ya dia bikin new low baru pasti. Nanti baru entry lagi di ketika dia udah nyentuh di sini, atau dibikin new low-nya di sini atau di sini. Kayaknya di sini sih kalau dia tembus daerah 1500 ini, mungkin sekitar 1400-an gitu. Tapi kalau untuk gue lihat pergerakan IHSG yang masih sideways sih, gue agak pesimis dia bakalan nyampe ke level 1400-an ya untuk S hardware. Jadi kalau untuk
Kalau untuk tren jangka panjangnya sendiri sih, ini koreksi yang bagus banget untuk S hardware ya, ketika dia tembus ya. Terus ada pullback juga, sehat banget sih menurut gua. Dan untuk risk rasionya tadi yang udah gue bikin itu kalau untuk resikonya 2,2%, untuk rewardnya 20%, teman-teman. Teman-teman perhatikan lagi level resiko teman-teman ya, jangan asal entry. Gue bilang teman-teman entry. Oke, ini gue hapus dulu. Terus ada lagi teknik entry yang lebih aman sih. Gue lebih suka di sini karena ketika dia breakout di daerah sini tuh dia tuh kemungkinan dia nyentuh stop loss gue tuh kecil gitu teman-teman. Kecuali ada sentimen negatif, dia baru bisa nyentuh stop loss gue. Emang rewardnya lebih rendah. Rewardnya memang lebih rendah. Tadi kan 20%. Dan resikonya memang terkesan lebih tinggi. Cuman kemungkinan dia nyentuh stop loss gue tuh rendah teman-teman. Itu teknik breakout. Ketika dia breakout dari sini, terus volumenya juga naik teman-teman. Teman-teman bisa entry 1-2 tick lah dari ini. Teman-teman bisa 1-2 tick ya. Harganya di closing harganya lah. Dan untuk resikonya sendiri, teman-teman tetap pasang di area ini tadi. Kan resikonya jadi 4% nih. Rewardnya tetap kita pasang di atas. Rewardnya jadi 17, berkurang. Cuman gue bisa pasang di sini atau gue pasang di sini bisa. Tapi kan jadi resiko rewardnya jadi 1,62 ya. Nggak sehat gitu. Tapi kan rewardnya memang berkurang, cuman kemungkinan dia nyentuh stop loss kita tuh kecil teman-teman. Teman-teman harus perhatikan itu. Jangan maunya untungnya gede aja terus. Teman-teman perhatikan seberapa mungkin dia nyentuh stop loss kita. Itu lebih penting teman-teman, daripada kita mikirin untungnya berapa persen nih gitu. Jadi banyak trader tuh yang untungnya mereka cuma 1%, 2% gitu, tapi rutin gitu. Dan itu pasti mereka dapat. Mereka lebih banyak untungnya dari teman-teman yang misalnya dapat satu saham dia 10% gitu, tapi teman-teman kayak hold ini berapa minggu gitu. Sebenarnya tekniknya sih di situ gitu. Gitu ya untuk S hardware teman-teman. Kembali lagi ya, perhatikan profil resiko teman-teman yang misalnya gue 4% gue keberatan nih gitu, 4% kayaknya berat banget gue ya, 2% teman-teman bisa entry sekarang. Kalau teman-teman keberatan, teman-teman bisa entry sekarang. Nanti stop lossnya di sini, resikonya jadi cuma 2%-an gitu ya. Resiko di sini ya sekitar sini, resikonya cuma 2%-an ya. Kalau dia nggak nyentuh sini, berarti kalau dia turun kan terus dia tembus sini, berarti kan ada sentimen negatif, dia tembus sini teman-teman. 2% misalnya teman-teman taruh sekitar 1 juta lah, misalnya 2%-nya mungkin sekitar 20.000 ya teman-teman. Gitu teman-teman. Terus nanti ketika teman-teman dia bikin new low lagi, teman-teman baru next sih mungkin dia kalau dia tembus di level Fibonacci ini, dia tes di area psikologis dia ya, di 1400 gitu teman-teman. Oke, gitu aja video gue kali ini untuk S hardware. Jangan lupa like, comment, dan subscribe gue, Arman Samosir. Bye.